Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 6 Sekolah Dasar atau kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Halaman 117 sampai dengan 119 Kurikulum Merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ke-6, yaitu mengaji Al-Quran Surah Al-A'la. Pembahasan lengkapnya pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 117 pada bagian menguji pencapaian pembelajaran. Petunjuk yang A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar. Soal yang pertama. Nama surah Al-A'la diambil dari ayat pertama surah tersebut yang artinya titik-titik. Pilihannya A. Maha Mulia, B. Maha Tinggi, C. Maha Agung, dan D. Maha Sempurna. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu jawabannya Maha Tinggi. Soal yang kedua. Quran Surat Al-A'la merupakan salah satu surah yang sering dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika titik-titik. Pilihannya A. Sholat sunnah, B. Sholat wajib, C. Sholat Jumat, dan D. Sholat rawatib. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu sholat Jumat. Soal yang ketiga. Salah satu yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran adalah makharijul huruf, agar tidak berubah arti dari ayat tersebut. Arti dari makharijul huruf adalah titik-titik. Pilihannya A. Hukum tajwid, B. Bentuk-bentuk huruf, C. Tempat keluarnya huruf, dan D. Panjang pendeknya huruf. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu tempat keluarnya huruf. Soal yang keempat, perhatikan ayat berikut. Faja'alahu gusya'an, titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah titik-titik. Pilihannya ahwa, itu dengan H besar. B. Fahada. Kemudian C. Tazakka. Dan D. Ahwa, yaitu dengan H yang kecil. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu ahwa. Maka lengkapnya adalah faja'alahu gusya'an ahwa. Selanjutnya soal yang kelima. Perhatikan ayat berikut. Walladzi qaddara fahada. Kesalahan ayat di atas terdapat pada titik-titik. Pilihannya A. Walladzi, B. Qaddara, C. Fahada, D. Walladzi qaddara. Jawaban yang tepat adalah yang C. Fahada. Harusnya fahada, yaitu dengan H yang besar. Maka yang benarnya adalah walladzi qaddara fahada. Jadi kata fahada hanya itu menggunakan huruf H besar. Kemudian yang keenam, perhatikan ayat berikut. Wal akhiratu khairu wa abqa. Terjemahan dari ayat di atas yang tepat adalah titik-titik. Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. B. Sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan diri. C. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. D. Sedang kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
Jadi terjemahan dari ayat wal akhiratu khairu wa abqa adalah yaitu dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Soal nomor 7. Pesan pokok yang terkandung pada Quran surat Al-A'la ayat pertama adalah titik-titik. Pilihannya A. Perintah untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Perintah untuk berdakwah dan saling memberi peringatan. C. Larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan D. Larangan kepada manusia yang terlalu mementingkan urusan dunia. Berarti ini ayat yang pertama. Maka ayat yang pertama pada Quran surat Al-A'la pokoknya yang terkandung adalah perintah untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 8. Salah satu pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Al-A'la adalah tentang perintah untuk berdakwah atau memberi larangan. Perintah ini sering juga disebut dengan istilah titik-titik. Pertama, al-zikr, B. Talabul ilmi, B. Tarbiyatul islamiyah, D. Amar ma'ruf nahi munkar. Jawabannya adalah yang D. Amar ma'ruf nahi munkar. Artinya itu mengajak kepada kebaikan dan memberikan peringatan. Soal nomor 9. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Yang pertama, perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan menyucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan kepada orang lain. Yang ketiga, berusaha belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi juara kelas. Yang keempat, berupaya menghafal Al-Quran agar bisa ikut musabaqah hifzil Quran. Yang kelima, rajin menabung untuk mempersiapkan kehidupan di hari tua. Pernyataan yang sesuai pesan pokok Quran surat Al-A'la terdapat pada nomor titik-titik. Pilihannya A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Maka jawaban yang paling tepat adalah A1 dan 2, yaitu perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan menyucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan kepada orang lain. Soal nomor 10. Berikut merupakan pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Al-A'la kecuali titik-titik. Pilihannya A. Perintah untuk bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Perintah untuk berdakwah dan saling memberikan peringatan. C. Larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan D. Larangan kepada manusia yang terlalu mementingkan urusan dunia. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Jadi ini pengecualian dari pesan pokok Quran surat Al-A'la. Selanjutnya pada halaman 119 pada bagian B, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, jelaskan dua bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Quran surat Al-A'la. Maka pembahasannya atau alternatif jawabannya adalah dan dua bentuk karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alam semesta dan kitab suci Al-Quran. Selanjutnya soal yang kedua. Jelaskan dua contoh perbuatan amar ma'ruf dalam kehidupan sehari-hari. Berarti amar ma'ruf itu berdakwah atau mengajak kepada kebaikan. Maka alternatif jawabannya adalah yang pertama mengajak sahabat kita belajar Al-Quran. Itu juga mengajak kepada kebaikan. Terus yang kedua juga adalah mengajak saudara untuk mengumpulkan dana bantuan fakir miskin. Ini juga termasuk perbuatan amar ma'ruf. Artinya mengajak kepada kebaikan. Selanjutnya yang ketiga, mengapa Quran surat Al-A'la sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Alternatif jawabannya, karena di dalam Quran surat Al-A'la itu banyak mengandung peringatan tentang kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan dunia. Selanjutnya soal yang keempat. Jelaskan pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat Al-A'la. Alternatif jawabannya adalah pesan pokoknya itu adalah yang pertama perintah untuk bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, perintah untuk bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan. Serta yang keempat, larangan terlalu mementingkan kehidupan dunia. Selanjutnya, soal yang kelima. Bagaimana sebaiknya kita menjalani kehidupan di dunia menurut Quran Surat Al-A'la? Maka alternatif jawabannya adalah yaitu menjadikan dunia sebagai tempat untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 bab yang ke-6 halaman 117 sampai dengan 119. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.